الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وما كانوا مؤمنين. Allahumma arhamna bil Quran. Silahkan jamaah yang mau bersama-sama kita belajar. Mari Pak, silahkan ke depan. Kita baca ayat 72 surah Al-A'raf. Fa'anjaynahu walladzina ma'ah. Wah ini, fa'anjaynahu. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه والذين معه برحمته Birahmah. Oh ya. Dibalik tangannya. Tangan kiri mic, tangan kanan Quran. Iya. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. Kalau bisa berhenti di situ. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini dasar banget, izin Pak kepada seluruh jamaah kalau baca bismillah jangan sampai bi-nya hilang, ba-nya hilang karena seringkali kita bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu bi-nya hilang. Bismillah. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. فأنجيناه والذين معه برحمة منا Minna. برحمة منا Terus. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا Iya. Wama. بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Terima kasih banyak Pak, jazakallah khair. Ingat Sadaqallahul mukminin, adzim. mukminin pakai hamzah, mukminin karena banyak juga di antara kita mu'minin pakai ain ya. Jadi mukminin pakai hamzah. Sama. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syah, Cak. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Hari kita udah baca Al-Quran dan mudah-mudahan jamaah di rumah yang mungkin mendengarkan juga mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ini dia tausiah dari Habib Novel. Habib, punten Habib. Ini mau nanya nih Aca nih Habib, ini masih ada nggak sih sebenarnya kalau zaman dulu ini pasti ya ada cerita kisah Rasulullah nih pada zamannya atau para sahabat Nabi mungkin yang terdahulu tentang keluarga yang saling mendukung dalam merintis sebuah usaha. Mohon izin Habib. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mungkin baru bergabung, kita mungkin sering lupa tentang usaha Nabi Muhammad SAW. Jadi kita suka langsung pada episode Nabi SAW sudah menjadi Rasul. Ya, sudah menjadi Rasul. Kita sampai pada episode Nabi sholat tahajud hingga kakinya bengkak. Kita sampai episode Nabi itu suka berpuasa. Tapi lupa satu episode, Nabi suka bekerja SAW. Dari kecil Nabi Muhammad SAW, ya sudah nggak punya ayah. Nggak lama nggak punya ibu. Yatim piatu dari kecil. Ya, kemudian diasuh oleh kakeknya. Nggak lama kakeknya juga meninggal dunia. Setelah itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman yang kurang beruntung dari sisi ekonomi. Tapi beruntung dari sisi anak. Anaknya banyak. Ya, anaknya banyak. Ini kalau anak banyak ekonominya nggak cukup, nih namanya beruntung atau agak gimana Bu? Ya ini ya. Ya, ada orang yang ekonominya Masya Allah tapi nggak punya anak. Ini anak banyak tapi ekonominya kurang dari pas nih. Mepet-mepetan ya. Susah atau enggak susah? Susah tentunya ya. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman yang secara ekonomi memang lemah. Tapi itu menjadikan Nabi Muhammad SAW pejuang yang sangat gigih. Pengusaha yang luar biasa. Makanya dari kecil Rasulullah SAW sudah diajarkan untuk mengembala kambing ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah alaihissalam. Rasulullah diajari mengembala kambing. Itu pekerjaan paling minim yang bisa dilakukan oleh orang-orang di Jazirah Arab. Setelah itu ketemu pamannya. Diajarin oleh pamannya untuk bisnis, dagang. Dari dagang kecil-kecilan sampai akhirnya diajak dagang ke luar negeri. Ekspor, impor. Nah karena paman dan keponakannya ini kompak. Ya nggak ada saling mencurigai, saling mencintai. Kedua-duanya pengen menjadi rumah tangganya ini manfaat. Hasil dari dagangnya bisa menghidupi orang banyak, bisa untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, bisa untuk saudara-saudara Sayyidina Ali yang lain, untuk keluarga itu yang diperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya berkah, makanya barokah. Maka umur Nabi SAW 25 tahun, beliau sudah menjadi seorang konglomerat. Ini yang jarang dibahas. Rasulullah kaya raya, ya bukan miskin, akhirnya dilamar oleh wanita yang tercantik, wanita yang terbaik, wanita yang terkaya di Jazirah Arab, namanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jangan salah, beliau memang janda, tapi jangan samakan dengan kita janda-janda zaman sekarang. Janda yang satu ini umur boleh 40 tahun, tapi tubuhnya, kecantikannya mengalahkan yang 17 tahun. Kesolihannya tak ada tandingnya sampai Allah berikan salam. Nah itu berkah kalau orang fokus, ya bahu-bahu keluarga hasilnya barokah. Maka bisa menjadi orang yang sukses. Jadi contohnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak usah jauh-jauh ya Habib ya, Masya Allah kita lihat aja Rasulullah SAW. Masya Allah. Makasih Mbak Aca. Terima kasih banyak Sama-sama. Habib. Bu. Bu. Ngantuk nggak Bu? Oh Masya Allah. Masih semangat Bu? Masya Allah. Nah ini sebelum kita lanjut ke tausiah berikutnya nih Bu. Ini kalau saya tanya ya Bu ya, ada yang mau nanya langsung tunjuk tangan semua ya Bu ya. Ntar dipilih ya Bu. Ada yang mau nanya nggak Bu? Jangan takut dipilih ya. Ulang. Siapa yang mau nanya? Masya Allah, siapa ya kira-kira ya? Oh Masya Allah, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aneh yaitu Ibu Hajah Siti Husnah dari Majelis Taklim Bidayatul Hidayah Jakarta Pusat Kecamatan Gambir. Begini Pak Sartono, aneh mau nanya nih. Nanya apa Usaha Bapak, yang membuat usaha Bapak ini sampai sekarang tuh maju terus, apa sih rahasianya? Sedangkan
zaman sekarang nih, Masya Allah, kayaknya kalau kita mau buka usaha, zaman sekarang kayaknya ya, Masya Allah kayaknya baru buka usaha, udah macet lagi, ya enggak? Kayak musiman gitu, lagi laku-lakunya, tahu-tahu udah nggak musim, nggak laku lagi, gitu. Habis rahasianya nih Pak Sartono, mohon ya dijawabnya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan nih Pak dijawab. Aduh jadi pengen pantun nih. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ustazah. Menurut saya jawabannya simpel Bu. Sabar. Masya Allah. Sabar. Itu satu. Ya sabar. Memang usaha sekarang menurut saya yang saya rasakan udah 2 tahun lebih ya. Usaha sedang menurun. Makanya banyak pengusaha-usaha yang turun atau gulung tikar. Tapi menurut saya yang ada jangan dinikmatin tapi dijalanin. Kalau dinikmatin habis. Tapi kalau dijalanin terus menerus menambah insya Allah. Sabar Bu. Ya luar biasa ya Pak Sartono ini Masya Allah bisa menginspirasi kita semua karena tidak hanya menghidupi orang lain tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk keluarganya sendiri. Boleh tepuk tangannya nggak Bu? Masya Allah ya Bu ya. Nah kalau gitu langsung saja nih kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Ya punten mohon izin Abi Maki dan Ustadz Syam silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada yang berharga di dalam jiwa ini adalah keluarga. Ternyata Islam ini sudah membimbing kita di dalam kehidupan ini diarahkan dalam keluarga. Seakan-akan menyatakan mustahil, ulangi lagi, mustahil seseorang bisa mendapatkan ketentraman hidup. Ketentraman dalam pikiran, ketentraman dalam usaha, ketentraman dalam ibadah. Kecuali mereka itu sudah berkeluarga. Karena tujuan berkeluarga ternyata untuk menenangkan dalam kehidupan. Ketenangan dalam pikiran, ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam ibadah, ketenangan dalam bisnis. Masya Allah ternyata lihat kata-kata yang indah Al-Quran menjawab. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Subhanallah, jelas sekali. Litaskunu ilaiha. Sakinah dalam ibadah, sakinah dalam mencari nafkah, sakinah dalam menjaga jiwa, sakinah dalam menjaga mata, sakinah dalam menjaga telinga, tentram semuanya ketika berkeluarga. Ingin sempurna dalam kehidupan ini, berkeluargalah karena memang ini tujuannya. Ternyata keindahan keluarga, Al-Quran pun menggambarkan bukan hanya suami, bukan hanya istri saja. Ternyata Al-Quran menggambarkan kata-kata yang indah. Siapa dan bagaimana keluarga yang lengkap yang ada dalam Al-Quranul Karim? Quran menjawab. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. Masya Allah, bayangkan saja. Ketika dalam keluarga Allah berikan anak-anak bahkan sampai ke cucu. Kenapa demikian? Karena ini kesempurnaan yang indah dalam berkeluarga. Apalagi kalau keluarga itu disertakan dengan cinta mahabbah yang luar biasa. Semakin kokoh kumpul dunia akhirat. Dan jangan sampai namanya keluarga terpecah. Di dunia terpecah, di akhirat terpecah. Maka Allah wasiatkan melalui Al-Quran bagaimana caranya keluarga bisa berkumpul dunia akhirat. Quran menjawab. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah, ini adalah hal yang harus dilakukan. Setiap manusia jaga dirinya dari api neraka. Dan setiap manusia jaga keluarganya dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini kata-kata tegas sekali. Lalu pertanyaan setiap keluarga, ya Allah saya ingin menjaga keluarga saya dari api neraka. Pondasi apa yang pertama harus saya tanamkan dalam keluarga ini? Pondasi apa yang pertama kali harus saya angkat dalam keluarga ini? Selalu mendisiplinnya. Ternyata Al-Quran memberikan gambaran indah. Quran menjawab. وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Subhanallah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Allah gambarkan disiplinlah dalam keluarga salat. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Ayo ajak suamimu, ajak istrimu, anak-anakmu untuk salat dan insya Allah urusan rizki apabila salatnya baik, rizki lancar. Masalah kita dalam kehidupan ini bukan masalah rizki, tapi masalah salat. Salat lancar, salat jalan, rizki aman. Salat tersendat, maka rizki pun tersendat. Karena hakikatnya semua masalah di dunia adalah pertanyakan, masalah kita adalah seperti apa kita dengan salat. Kita perlancar salatnya, lancar semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan bisnis, urusan keluarga, urusan persaudaraan, urusan usaha, semua ada jawabannya dalam Al-Qur'an menjawab. Shadaqallahul adzim. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam dan Ustaz Abi Maki. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita bersama keluarga kita selalu berpegangan tangan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahmati Allah, setelah ini kita akan lanjutkan tausiah dan pembahasan kita masih harta yang paling berharga bersama Ustadz Abi Maki dan nanti akan dilanjutkan dengan amalan dan doa dari Habib Novel. Mohon siapkan catatannya ya. Agar di dalam keluarga dijauhkan dari sifat cemburu dan terus menjadi hubungan keluarga yang harmonis. Jamaah yang dirahmati Allah, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.